Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulurku sekalian. Gimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu. Ya, hari ini sesuai request, kemarin ada yang request mas takaran pakan sama jenis pakan yang baik dari per umur mungkin per minggu ya. Nah, sebenarnya teman-teman bisa langsung klik di Google takaran pakan ayam kampung itu ada, atau di peternak muda juga ada gitu kan. Takaran pakan yang bagus tuh berapa aja sih, di umur sekian berapa. Sebenarnya gini, untuk takaran pakan itu sebenarnya tergantung dengan bobot ayam. Cuma peternak yang putarannya besar, putarannya banyak, itu kan ribet kan, harus ngitung-ngitung, harus nimbang-nimbang ayamnya dulu baru ngasih makan. Akhirnya mereka pakai tabel. Tabel itu ada di internet, ada di peternak udah ada gitu kan. Yang paling benar sih sebenarnya menyesuaikan dengan bobot. Ya nyari aja tabel yang sesuai sama bobot ayam. Karena tabel yang beredar itu kadang ya tabel untuk negeri sama tabel untuk KUB sama tabel untuk AK itu menurut saya beda-beda harusnya, karena pertumbuhan mereka beda-beda, jenis ayamnya beda-beda. Apalagi model kayak KUB itu kan campuran banyak ayam gitu kan, pasti model ayamnya beda-beda lagi, nggak seragam gitu loh. Aku yang beli AK aja isinya macam-macam, malah ono sing koyo chopper, ono sing koyo bahkan pejantan gitu kan. Ya mbuh kayak lah, semoga berkah yang jual. Nah, takaran seperti itu lur. Jadi intinya masalah takaran disesuaikan saja. Kalau misalnya ayamnya masih terlihat kurus gitu kan, ya itu ada dua kemungkinan, nggak doyan makan sama makannya kurang gitu kan. Tapi kebanyakan pakannya kurang. Kalau nggak doyan makan tuh ya, kemarin udah saya kasih tahu, kalau nggak doyan pakan berarti transisi dari pakan yang katakanlah dari brooding ke growernya itu miss, jadi mereka pasti pilih-pilih gitu kan. Ada dua temen kita lah yang dari sekitaran Purworejo yang kemarin curhat masalah gitu, masalah pakan. Ya setelah saya kasih solusi, ya kalau ngasih makan memang harus ada transisinya. Kalau sebelumnya ada pur A, ya pur A itu harus disertakan di pakan berikutnya, kecuali ya lor ya, dari merek yang sama. Kan biasanya ada starter, ada grower kan. Starter growernya dari merek katakanlah sama-sama Pokpen atau New Hope, itu insya Allah masih aman lah kalau dari merek yang sama. Kalau dari merek yang berbeda itu harus agak jaga-jaga dikit lah, karena nggak mesti, katakanlah ya kemarin ada yang kasusnya pakai pakan apa gitu saya lupa, terus habis itu pakai campuran gold coinnya nggak kemakan. Sama sebenarnya ayamku pas pertama kali dikasih gold coin tok nggak dimakan lur, karena emang jenis purit beda jauh dibandingin sama sama katakanlah sama New Hope atau sama Pokpen, udah jauh beda banget. Sama 591, 551, 511 terus beda jauh gitu kan. Kayak abu gitu sih, kayak abu sih isinya. Bahkan bau kotorannya tuh beda banget ya, karena biasa pakai New Hope terus ada itu kan bau kotoran kita tahu itu ya. Transisi pemberian pakan juga harus diperhatikan. Kedua, jenis pakan. Tadi takaran udah, sekarang jenis pakan seperti yang saya jelaskan. Kalau yang sekarang saya masih pakai dedek sama pur 1:1. Kenapa masih pakai pur? Karena ya kayak durung diangkati. Nah, maksudku kenapa tak kasih dedek sama pur, ya biar nunggu sampai itu diangkati sambil besarin yang ini nih. Sebenarnya ini niatku nggak pakai dedek pur, tapi cuma dedek sama jagung. Cuma kalau kemarin saya langsung ganti ke jagung, ayam-ayam yang ada di sana pasti yang ada di semi intensif itu pasti pada drop bobotnya. Jadi ya kita kali pakai itu. Nah, untuk DOC teman-teman, seharusnya selama masa brooding itu kapan? 4 minggu pertama mas. Jadi 4 minggu pertama seharusnya itu pakai namanya purnya yang starter, supaya ayamnya sehat. Nah, tapi karena yang masa brooding cuma segini, ya wes ngalahin lah ikut yang mas-masnya juga. Nah, dari pengamatan saya ya memang ujung-ujungnya mereka pasti milih yang purnya tok, yang agak besar, karena emang dari rasa beda kan. Terus tapi alhamdulillah
apa nggak ngedrop lah, maksudnya nggak sakit dan lain sebagainya. Itu yang bocil yang paling kecil yang yang tak paksa masuk, dia tetap ikut makan gitu kan. Udah besar-besar ya 1:1. Nah untuk takarannya itu tadi lur, kalau udah orangnya males kayak saya, takarannya kira-kira kan akhirnya kan. Itu tadi yang kan balik mana ya? Ini kan yang paling besar di sini. Ini 1 cup kurang dikit karena isinya 7. Ini isinya 13. 1 cup full gitu kan. Ya tak lihat aja, kalau misalnya next makan dia teriak-teriak berarti takarannya dirubah. Nah ini yang udah sebulan lebih, setengah cup buat bertiga. Kayak yang pojok nggak mati tapi kakinya emang ini ya, emang dari lahir kurang bagus kayak gitu ya. Untuk yang masa-masa yang kecil-kecil, nah untuk yang besar-besar ya wis sesuaikan aja, sesuaikan ayam-ayamnya ya. Ini yang dulu saya beli 11 yang mati 1, yang 11 ekor, masih ada 10 dari selama sih 10 terus ini. Sama itu, sama yang putih itu yang nggak mau masuk 10 ya, alhamdulillah 10-10-nya juga sehat, nggak ada yang nyilet, makannya juga banyak gitu kan. Nah untuk pakan sebenarnya memang baru konsep teman-teman, ke depan saya akan menggunakan dedak plus jagung gitu loh. Kenapa nggak pakai pur mas? Apa pertimbangan dari segi biaya pertama gitu kan. Tapi kalau jagungnya sama purnya selisih sedikit ya kayaknya tetap tak pakaiin pur sih. Nah saya kira misalnya jagungnya apa harganya masih per kilonya 6.000 lebih gitu kan, ya mending nyari pur yang harganya 6.500 ya lebih mending daripada, maksudnya 6.500 kan selisih 500 per kilo kan nggak terlalu wah gitu loh. Daripada kalau enggak ya tak campur nasi bekas nanti selama jagungnya mahal. Nanti jagung kalau udah balik harganya baru kita eksekusi pakai jagung gitu kan. Nah pertanyaannya, mas aku cuma pakai dedak tok mas, ayamnya nyilet-nyilet, takarannya udah selesai. Nah gini lur, dedak itu proteinnya memang standar lah buat ayam ya, bagus gitu kan, tapi energi metabolismenya kurang. Kalau teman-teman pakai takaran yang di tabel dedak tok ya ayamnya nggak kuat terus nyilet gitu kan. Balik lagi tak jelaskan, kalau protein ya memang ngaruh ke dagingnya ayamnya. Kalau energi metabolisme ya buat sehari-harinya dia gitu kan, buat dia jalan muter-muter dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya proteinnya tinggi, energi metabolisme rendah, ya proteinnya nggak keserap, terus dia juga lemes jadinya. Nah maka dari itu saya anjurkan buat yang cuma masih makan dedak, silahkan ditambahin lagi mungkin nasi-nasi bekas gitu kan. Cari di toko-toko roti yang udah expired itu juga nggak apa-apa, tapi jangan lupa kalau bau direbus dulu pakai air panas biar bakteri-bakterinya mati dulu gitu. Somai-somaian bekas kalau bau juga bisa direbus dulu, jangan sampai pakan bau dikasih ke ayam nanti malah ayamnya sakit gitu loh. Sharing dari saya, ingat ayam kampung asli ini nggak memang nggak ribet penanganannya, tapi jangan terlena dengan kegampangannya gitu loh. Kalau terlena ya itu tadi terus ngasih dedak mas aku mas full tapi kok tetap nyilet ya, karena memang energi metabolismenya kurang. Kalau energi metabolismenya kurang ya akhirnya nyilet gitu loh. Makanya harus disertai pertama sama jagung, kedua kalau nggak ada jagung ya sama nasi-nasian bekas, atau sebenarnya kangkung rebus juga bagus, daun singkong rebus juga bagus. Terus apa lagi ya, daun pepaya rebus juga bagus. Sebenarnya rebus-rebus itu bagus-bagus ya. Wes sekian dari saya. Bila ada salah kata dalam video ya mari kita diskusikan di komentar, ditonton sampai habis supaya nggak ada miskomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.